Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini coba saya jelaskan tentang permasalahan alat pemancang tiang. Ya, alat pemancang tiang di sini biasa digunakan untuk fondasi dalam, contohnya tiang pancang. Ya. Berbagai jenis tiang pancang yang ada, nanti coba saya jelaskan dari kondisinya gitu. Di sini berawal dari fondasi. Fondasi merupakan komponen struktur yang memberikan dukungan untuk memindahkan beban dari struktur yang berada di atasnya ke tanah. Ya. Jadi beban struktur yang berada di atasnya dipindahkan. Jadi sebagai pendukung dari pemindahan tersebut, salah satunya fondasi. Ya. Fondasi sebagai penyalur beban harus mempunyai daya dukung, ya. Wajib mempunyai daya dukung yang memadai. Jadi kekuatan fondasi sendiri pun secara komponen itu memang wajib memadai karena merupakan hal yang paling utama di dalam pembangunan gitu ya. Dan karakteristik penurunan juga yang harus sesuai. Fondasi ada beberapa pertimbangan penggunaannya, yaitu terkait dengan beban total. Jadi pertimbangan dari kita menggunakan jenis fondasi itu terkait dengan beban total pada bagian struktur atas yang didukung oleh fondasi. Ya. Jadi beban strukturnya kita lihat dulu yang berada pada bagian atas. Ya. Misalnya apakah satu lantai, dua lantai, ya itu pasti berbeda ya. Kalau kita antara ada struktur yang menggunakan satu lantai dengan 5 lantai, pasti fondasinya akan lebih besar fondasi yang menggunakan 5 lantai. Ya. Yang kedua, kondisi tanah. Ya, kondisi tanahnya bagaimana? Apakah kondisi gambut? Ya, itu merupakan tanah lunak ya. Kondisi tanah lunak atau tanahnya tanah keras ya. Jadi kita bisa pertimbangkan menggunakan fondasi apa saja. Kemudian kadar air tanah sendiri. Ya, kadar air tanah. Kadar air tanah di sini dalam arti kata seberapa tinggi leveling muka air tanahnya. Kemudian permasalahan kebisingan dan getaran ya. Pada saat kita pelaksanaan, kita harus memikirkan juga kita sebaiknya menggunakan fondasi apa gitu. Kemudian sumber daya yang tersedia ya, sumber dayanya baik itu peralatan maupun manusianya sendiri sebagai pengguna teknologinya. Kemudian waktu yang tersedia ya, jadi kita bisa memilih fondasi yang terkait. Jadi kalau misalnya waktu yang tersedianya tidak tepat untuk cetak di tempat, maka kita bisa menggunakan sistem precast misalnya seperti itu. Kemudian biaya, besar biayanya pasti terkait dengan fondasi yang kita gunakan. Klasifikasi fondasi bagi dua, ada fondasi dangkal dan fondasi dalam. Fondasi dangkal biasanya digunakan bila daya dukung tanah permukaan mampu mendukung beban struktur yang ada. Ya, jadi dia terkait dengan kekuatan dari permukaan tanah. Ya. Kemudian fondasi dalam, begitu juga. Ya, jika fondasi dangkal tidak mampu untuk mendukung dari beban yang ada dari hasil analisa, kita bisa menggunakan fondasi dalam. Kita masuk kepada fondasi tiang, ya kita langsung untuk wilayahnya karena di sini terkait dengan precast ya, pracetak. Jadi bukan secara umum, bukan secara khusus saya membahas fondasi, tapi pelaksanaan dari peralatan dalam pracetaknya ya, khususnya di fondasi. Fondasi tiang merupakan juga fondasi dalam yang juga berbentuk seperti kolom langsing ya, yang terbuat dari bahan seperti beton biasanya ataupun baja yang digunakan untuk menopang struktur dan transfer beban pada kedalaman yang diinginkan dengan tekanan ujung ya. Jadi ada diambil sebagai tekanan ujung atau kekuatan dengan faktor friksi atau gesekan kulit antara tiang dengan tanah. Ini ada contoh fondasi tiang dengan menggunakan kayu gitu ya. Yang ini dengan baja gitu ya. Kemudian ini menggunakan beton ya, ataupun dengan menggunakan pracetak sendiri. Tipe fondasi tiang berdasarkan material dan metode konstruksi ya, ini tadi ada kayu ya, tiang kayu, ada yang terawat, ada yang tidak terawat, ada yang terawat ya dengan pengawetan misalnya. Kemudian dengan tiang beton ada pracetak ya, ada yang cetak di tempat. Pracetak ini biasanya pabrikan lebih kurang.
Kemudian ada tiang baja dengan bentuk I dan ada yang bentuk hollow ya. Kemudian ada tiang komposit, misalnya campuran antara kayu dengan beton pracetak atau baja dengan kondisi cetak di tempat. Ini tiang pancang pracetak atau precast. Biasanya dapat dilihat seperti gambar berikut. Tiang pancang pracetak dicetak secara horizontal ya. Jadi tidak vertikal, tidak dalam kondisi tegak, tetapi dalam kondisi tidur melalui cetakan berbentuk persegi ataupun bulat, yang mana biasanya bersifat pabrikan. Setelah dicetak, biasanya dilakukan perawatan selama 21 sampai 28 hari, lalu dipindahkan ke proyek pelaksanaan. Manfaat tiang pracetak ini atau precast mempunyai ketahanan besar ya terhadap keretakan kimia dan biologis karena dia terkontrol, kemudian mempunyai kekuatan yang tinggi ya, kemudahan dalam pemasangan dan dapat menyesuaikan waktu. Yang keempat, pengikatan antar tulangan dapat dipastikan baik ya. Jadi penyusunan tulangan dapat dipastikan baik. Kualitas tiang dapat dikontrol ya, kualitasnya ya, mutu ya. Kemudian kesalahan terhadap hasil pengocoran tiang dapat diidentifikasi. Pemancangan dapat dilakukan sesuai kebutuhan kedalaman dan berikutnya tidak berpengaruh terhadap pemasangan di dalam air ya, karena dia sudah kering di awal ya. Dan itu kekuatannya pun sudah terkontrol di awal, maka pada saat kita mungkin pemasangan di laut itu sudah tidak ada permasalahan. Ini tadi terkait dengan kekuatan yang diinginkan. Ada yang menggunakan tahanan ujung ya, misalnya tahanan yang di bawahnya dari hasil sondir gitu ya, hasil pengeboran tanah kita. Kekuatan ujungnya kita akan jumpa dengan susunan batu ataupun tanah keras gitu ya, maka kita bisa menggunakan tahanan ujung gitu. Dan juga kalau misalnya tanah yang berada di bawahnya itu tidak menjumpai tahanan ujung, kita bisa mengambil friksi ya. Friksi ataupun gesekan antar kulit luar dari beton tiang pancang tadi terhadap tanah gitu. Memang kalau dia dilihat pada saat kita bekerja, ini dipukul, ini terus akan masuk gitu. Tapi bukan itu konsepnya ya. Lebih kurang misalnya setelah kita inginkan berdasarkan hasil sondir kita, jadi dia ada dua, ada konus dan bikonus gitu ya. Jadi nanti yang di konus kita lihat untuk tahanan ujung, yang bikonus untuk friksi gitu. Pada perhitungan friksi yang di bikonus itu sesuai dengan kedalaman yang ada, ini kita lepaskan untuk dipukul, tidak dipukul kembali. Tapi setelah beberapa hari ya, mungkin ya lebih kurang 1 hari itu, kalau ini dipukul maka biasanya sudah mendapatkan tahanan friksinya ya, tahanan lekatannya antar kulit ya, dengan tanah yang ada gitu. Kerugian tiang pracetak ataupun precast ini karena panjang ya, dia sudah tersistematis panjang gitu. Jadi misalnya 6 meter, maka kalau misalnya kita dari hitungan kita dia di kedalaman 14 meter lebih baik, maka kalau misalnya itu 14 meter berarti 3 tiang pancang yang kita sambung, berarti di 14 meter berarti 4 meter yang kita buang gitu kan. 4 meter kan lumayan rugi gitu ya. Kemudian mobilisasi ke proyek membutuhkan peralatan dan alat angkut karena dia cukup berat juga ya, dan mempunyai panjang yang sangat panjang gitu. Jika terjadi kekurangan tiang pancang, maka adanya penundaan pekerja untuk menunggu pencetakan tiang sampai perawatan. Nah itu tadi, kalau misalnya kita salah hitung beberapa kebutuhan dan rupanya kita membutuhkan rupanya kurang gitu, kita harus membuat dari awal sampai perawatan gitu. Ya, jadi tertunda oleh waktu itu gitu. Kemungkinan rusak akibat mobilisasi ya sebelum dilaksanakan pemancangan ya. Mungkin dari faktor angkat ya dan lain-lain. Baik, masuk kepada alat pemancang tiang itu sendiri. Masuk di peralatannya ya, kita menggunakan saya mengambil ada 4 alat ya. Drop hammer, diesel hammer. Kalau drop hammer ini biasa dengan pukulan langsung ya. Kemudian diesel hammer dengan pemancang diesel ya, ini tetap pukulan. Nanti kita lihat bagaimana jenisnya. Hidrolik ini dengan pemancangan hidrolis ya. Ini vibrator ini menggunakan getaran ya. Baik, untuk drop hammer ini dia lebih kurang. Palunya berat yang dijatuhkan, dia ada palu, hammer ini palu ya, dijatuhkan langsung ya, secara langsung. Itu sekitar 1,5 sampai 7 meter. Ukuran umum palu biasanya sekitar beratnya 250 sampai 1.500 atau 1,5 ton. Adanya peredam ya, shock absorber.
yang diredam seperti topi atau cap ya biasanya kepada kepala tiang untuk menahan hempasan. Contohnya kayu, diberi kayu supaya dia tidak jatuh langsung kepada tiang pancang tersebut dan menjadi rusak kepala tiang pancang. Kemudian jumlah jatuh pada palu per menit itu 4-8 kali. Kemudian lebih baik menggunakan palu berat dengan tinggi jatuh rendah. Sebaiknya ya tinggi jatuhnya rendah tapi kita menggunakan palu berat. Kita lihat videonya ya lebih kurang. Ini saya ambil dari video Febrian Sihombing ya, sumber saya Febrian Sihombing, YouTube-nya beliau. Saya perbesar dulu. Itu ya, lebih kurang ya. Ini yang sifat blow up-nya drop ya. Oke, ini yang blow up. Kita lihat lagi jenis yang lain nanti. Drop hammer ya. Keuntungannya investasinya rendah ya. Kemudian mudah dalam pengoperasian, mudah dalam mengatur energi tumbukan ya, pukulan itu dengan mengatur tinggi jatuh. Kerugiannya kecepatan pemancangannya kecil gitu. Kemungkinan rusak akibat tinggi jatuhnya besar. Kemungkinan rusak bangunan yang bersebelahan pun besar akibat getaran ya. Jadi getaran pukulan tersebut tidak dapat digunakan untuk pekerjaan di bawah air ya. Kecil lah kemungkinan, cara tidak langsung kecil ya. Kalaupun bisa digunakan kecil ya, pengaruhnya. Kena susunan dari peralatannya sendiri. Kemudian di selamar mampu melakukan 40-55 pukulan per menit untuk jenis terbuka. Kemudian 75-85 menit untuk jenis tertutup. Untuk jenis tertutup dia berarti ada casingnya ya untuk membatasi pukulan itu sehingga dia jatuhnya lurus begitu ya. Kemudian memiliki satu silinder dengan 2 mesin diesel. Jadi 2 mesin diesel ya. Kita lihat yang mana driving file. Ini dia lebih kurang ya. Ini saya ambil dari YouTube-nya Teknik Zone Everything. Tuh, ini yang punya casing ya. Oke. Jadi dia langsung terarah dan terkunci di filenya tiang sendiri ya. Oke, baik, itu yang untuk driving file with diesel hammer. Kemudian keuntungannya ekonomis dalam pemakaian ya, tidak diperlukan energi luar dalam pemakaian, mudah dalam pemakaian pada daerah terpencil ya, berfungsi dengan baik pada daerah dingin dan mudah dalam perawatan. Kerugiannya sulit dalam menentukan energi pertumbukannya ya, jatuhnya. Kemudian sulit dipakai pada kondisi tanah lunak. Kemudian hydraulic hammer ya, cara kerjanya berdasarkan perbedaan cairan hidrolis ya. Biasanya kalau hidrolis ini ada cara kerja hidrolis ya. Mungkin sering lah adik-adik ataupun rekan-rekan lihat. Ya. Pekerjaannya bisa dicengkram, didorong dan ditarik ya. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk pondasi baja TPH dan lempengan baja ya kalau untuk baja gitu. Tumbukan bisa mencapai 150 ton. Getarannya, polusi suara dapat berkurang ya karena dia sifatnya hidrolis tadi. Baik digunakan pada daerah terbatasan, daerah operasi karena tiang pancang dimasukkan pendek ya. Kita lihat yang hidrolis.
Ini saya ambil dari YouTube-nya Bruce Peeling Equipment. Nampaknya pekerjaan di luar negeri nih. Sudah berjalan ya sistem hidrolisnya. Melalui tekanan biasanya ya, ada tekanan. Seperti konsep sistem pengangkatan di car wash, cucian mobil gitu. Mobil itu bisa terangkat karena ada tekanan dari cairan yang menekan kepada wilayah liftingnya, pengangkatannya. Ya. Sistemnya lebih smooth ya, lebih halus gitu kerjaannya. Baik. Nah ini dia. Nah ini sistem angkatnya ada hidrolisnya, pipa hidrolisnya yang mengatur kelurusan ya. Salah satu. Baik, selanjutnya kita lihat materinya. Hydraulic hammer tadi ya, hydraulic hammer. Kemudian ada vibrator pile driver, ya getaran ya biasa. Baik untuk tanah lembab ya, kurang baik pada daerah pasir kering karena tidak ada pengaruh getaran yang ada. Tenaga getar berdasarkan dari tenaga hidrolis dan tenaga listrik ya, jadi ada dua, hibrid lah lebih kurang kalau memang digabung. Kemudian adanya pengatur letak tiang lead tidak bisa digunakan ya, lead ini atau pengatur letak tiang tidak bisa digunakan. Jadi dia ada pengaturnya. Kemudian berfungsi dengan tambahan kren melalui perhitungan amplitudo gerakan ya, vertikal alat pada saat bergetar. Adanya frekuensi gerakan ya. Frekuensi pada tanah liat lebih kecil daripada tanah berpasir. Alat yang bergetar hanya tiang, kepala alat dan selubung alat. Kita lihat contohnya. Ini pada saat pemasangan seat pile driving. Nih, digetarkan ya pemasangannya, jadi semakin lebih smooth ya. Jadi sifatnya seperti kita menusukkan jarum suntik gitu, ditekan terus ya. Jadi dia ibaratnya itu getarannya tidak begitu besar akibat pukulan karena dia pengaruhnya di sini menekanan gitu. Tekan terus udah masuk dia pelan-pelan. Ini kan pelan-pelan masuk melalui proses getaran. Lama-lama masuk ya. Ini pemasangan seat pile ya. Lembaran tiang lembaran lah, bisa sebagai penahan tanah gitu ya, supaya tidak terjatuh ataupun slip gitu. Banyak hal yang bisa kita gunakan untuk menggunakan seat pile ini. Baik, itu dia penggunaan vibrator hammer. Kemudian
eh, apa tadi ya, pengatur letak tiang ya, atau frame ini ya, frame-nya lah lebih kurang, bukan bantalannya, frame-nya ya. Biasanya merupakan penahan dan pengatur letak tiang ya, lead-nya ini biasa digunakan pada drop hammer dan single acting hammer. Jenis lead ada yang lead tetap ya, frame-nya kan tetap terikat pada alat pemancang tiang sebagai pengatur tiang. Kemudian ada yang swing lead dan ada hydraulic lead. Pemilihan alat tiang pancang ya, berdasarkan jenis material, ukuran, berat dan panjang tiang yang akan dipancang. Yang kedua, bagaimana kondisi lapangan ya. Jadi yang mempengaruhi seperti pemasangan di bawah air atau lokasinya terbatas, itu tergantung kita yang akan memilih. Ketiga, hammer yang akan dipilih harus sesuai dengan daya dukung gitu. Ya, daya dukung tiangnya jangan terlampau besar sehingga mengakibatkan pada saat tiang dipukul patah misalnya ya. Kemudian pilihlah alat yang paling ekonomis sesuai dengan kebutuhan ya. Kita harus meninjau kebutuhan dari biaya kita juga. Kemudian pilihlah lead ya, pengatur tiangnya dengan tipe yang sesuai. Baik, untuk pelaksanaan pemancangan itu sendiri, perhatikan kondisi alat dan tiang yang akan dipancangkan ya. Ya, kondisi alat dan tiang yang akan dipancangkan. Kemudian pada saat penumpukan tiang dan penekan tiang harus dilakukan dengan aturan tertentu ya. Setelah ditegakkan tiang, maka diberi bantalan dan cap sebagai pengamanan dari retakan akibat tumbukan. Kalau tadi ada beberapa alat tiang pancang yang wajib menggunakan cap misalnya. Kemudian tiang diangkat sampai sejajar dengan lead atau bantalannya ya, ataupun frame-nya tadi. Kemudian penumbukan pertama dilakukan dengan perlahan untuk melihat kondisi tiang sudah pada posisinya dan water level rata-rata air ya. Lalu dipukul sampai menuju tanah keras. Kalau capnya rusak maka harus perlu penggantian. Kalau dia kekurangan ya, panjang tiang pancangnya kita masih membutuhkan, maka kita wajib menyambung gitu ya, bisa menggunakan pengelasan. Setelah tiang pancang yang pertama terbenam, untuk menyambung pada tiang yang kedua sebaiknya menyisakan tiang pancang di atas permukaan di tanah sepanjang minimal 30 cm lah untuk memudahkan pengelasan tiang ya. Ini melakukan pengelasan. Selanjutnya yaitu dilakukan pengangkatan tiang pancang dan penyesuaian pada titik yang akan disambungkan. Berarti ini harus betul-betul rata ya. Kemudian kita melihat apakah sesuai dengan kondisi dari pemancangan kita ataupun hasil yang kita inginkan. Yang pasti sebelum kita memulai memancang sebenarnya kita wajib melakukan sondir dulu ya, untuk melihat daya dukungnya tanah kita gunakan, apakah tanah ujung misalnya atau friksi sendiri, kita membutuhkan berapa tiang misalnya. Dan biasanya untuk supaya jangan terlupa, misalnya kita membutuhkan di 14 meter, maka tiang tadi pun wajib sebenarnya untuk memudahkan kita wajib kita coret nih per meternya berapa gitu. Jadi terbaca kita udah masuk berapa meter di kedalamannya ya. Umumnya calendering ya, untuk mengakhiri kita pemancangan, kita ada menggunakan sistem calendering ya. Bisa menjadi pantauan juga selain kita menggunakan PDA test gitu ya. PDA test itu melihat kemampuan tiang pancang ya, menahan beban yang telah dimasukkan, kita bisa menggunakan PDA test. Ini saya mencoba hanya untuk calendering ya, manual saja dulu. Umumnya calendering test digunakan pada pekerjaan pemancangan tiang pancang, baik itu beton maupun pipa baja. Tes ini bertujuan untuk mengetahui daya dukung tanah secara empiris melalui perhitungan yang dihasilkan oleh proses pemukulan alat pancang. Sebelum dilaksanakan calendering, biasanya juga dilakukan monitoring pemukulan. Ya, jadi monitoring pemukulan itu artinya misalnya kita butuh di 18 meter gitu, ataupun di 17 meter. Kita udah nggak payah lagi mengeset, karena udah kalau kita coret-coret begini ya, per meternya berapa, jadi kita nggak terlampau ragu lah ya. Tiap meter dan total sebagai salah satu bentuk data yang dilampirkan beserta hitungan calendering. Itu sebelumnya tiang pancang yang akan dipancang diberikan skala terlebih dahulu, tiap meternya menggunakan penanda misalnya cat semprot dan lain-lain. Untuk sistem calendering sendiri atau final set pada tiang pancang, saat calendering test ya, pengujian tiang pancangnya dilakukan pemukulan dengan hammer file dihentikan sementara. Jadi sewaktu kita mau meletakkan untuk perhitungan calendering, pemukulan dihentikan sementara. Lalu dipasang kertas milimeter blok ya pada tiang pancang menggunakan slot tip misalnya. Siapkan pulpen yang ditumpulkan pada kayu balok, kemudian menempelkan ujung pulpen pada kertas milimeter. Menjalankan pemukulan pemancangan kembali ya, kemudian satu orang melakukan calendering dan satu orang mengawasi serta menghitung jumlah pukulannya ya. Bantuan counter bisa. Setelah 10 pukulan kertas di milimeter diambil, tahap ini bisa dilaksanakan 2-3 apabila belum diperoleh grafik ya.
biasanya batasan milimeter blok itu dari pukulan awal sampai ke pukulan 10 itu lebih kurang 2 sampai 3 cm. Kalau melebihi itu berarti pemukulan masih bisa kita lanjutkan sampai pemukulan itu di dalam 10 kali pukulan pancang yang masuk itu hanya 2 sampai 3 cm lah lebih kurang. Usahakan kertas bersih, karena kalau menggunakan diesel hammer usahakan agar tidak terkena oli. Setelah tahapan selesai, hasil kerendeng tes ditandatangani kontraktor pengawas. Ini sistemnya aja. Ya ini dia. Kurang ini untuk sistem yang contoh monitoringnya. Jadi tinggal ditandai cek dari pukulan berapa udah bisa kita tandai di pukulan 15 meter, bisa 11 kali pukulan ya, 24. Ini kumulatif pukulan 31, 8 sampai 1000 misalnya gitu. Nah, kita tahu mungkin di 36 kita udah mau berakhir nih, maka bisa kita lakukan juga melakukan calendering. Jadi ini kertas milimeternya kita tandai garis kita titik awal ditandai, nanti pukul pertama dicoret sedikit, kemudian dipukul lagi, nanti pensilnya ataupun penanya kan akan bergerak tuh naik atas gitu ya. Ini dia hasilnya lebih kurang. Ya begitu seterusnya, ditandai sampai 10 kali pukulan. Kalau jaraknya itu lebih kurang 2 sampai 3 cm ya, ataupun 20 mili sampai 30 mili, is okay gitu. Ya, 2 cm. Ya gitu ya, 2 cm sampai 3 cm itu berarti calendering kita ataupun sistem calendering kita sudah kita okekan gitu ya. Itu dalam pengujiannya. Baik, mungkin nantinya kalau mau sistem calendering bisa dilihat di YouTube lah ya. Nggak begitu susah nih. Ya, nggak begitu susah. Yang penting kita selain ini bisa melakukan PDA test juga ya, bahwa sesuai nggak pancang kita masukkan ini dengan beban yang kita rencanakan gitu, untuk mendukung bebannya. Mungkin dari saya itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.